Pemirsa, selain kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, ada juga fenomena hilangnya sosok dan peran ayah dalam tumbuh kembang anak di tanah air. Ya pemirsa, ada data dari Badan PBB yang mengurusi soal kesejahteraan anak di dunia, UNICEF tahun 2021 lalu yang menyebut ada 20,9% anak-anak di Indonesia yang tumbuh tanpa kehadiran sosok dan peran dari ayah. Sementara itu pemirsa, psikolog Edward Elmer Smith menyebut fatherless country adalah negara yang masyarakatnya memiliki kecenderungan tidak merasakan keberadaan dan keterlibatan figur ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Tiadanya sosok ayah dalam arti fisik dan psikologis sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan pemirsa, untuk menggali lebih mengenai fenomena fatherless di Indonesia, sudah bergabung bersama kami di studio psikolog keluarga Anastasia Sari Dewi. Dan selain itu kami juga nanti akan mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100 dalam segmen analog Anda Tanya Psikolog. Halo Mbak Sari, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik. Iya Mbak Sari, kita tadi sudah melihat bagaimana data dari UNICEF di tahun 2021. Kalau hampir 21% anak di Indonesia ini tumbuh tanpa peran signifikan dari seorang ayah. Sebetulnya dampaknya bagaimana sih Mbak? Iya, jadi sangat disayangkan kurang lebih 1/5 ya dari jumlah total populasi anak tidak ada peran ayah. Jadi dampaknya sendiri ada beberapa hal, mungkin kalau secara jangka panjang dan jangka pendek tentu akan beda-beda, tapi saya rangkum menjadi satu. Salah satunya adalah penurunan kemampuan anak dalam fokus dan konsentrasi. Karena kurangnya peran ayah itu membuat anak jadi kurang percaya diri, entah di lingkungan pertemanannya, di lingkungan sosial, dan menurunnya motivasi untuk belajar atau mencapai masa depan yang lebih baik. Karena mau membanggakan siapa, kadang masih bertanya-tanya kalau tidak ada sosok orang tua yang utuh. Kemudian yang kedua adalah dampak secara perkembangan kepercayaan diri, keberhargaan diri itu juga akan terpengaruh karena seringkali yang membantu anak untuk merasa dirinya berharga, dirinya penting itu adalah hasil dari kolaborasi kedua orang tuanya. Bisa juga berpotensi untuk meningkatkan resiko perilaku menyimpang pada anak di usia dewasa karena kurangnya ada ketegasan dari sosok ayah dalam menentukan norma-norma apa saja yang boleh dan tidak boleh saat dia sudah tumbuh dewasa nanti. Baik itu norma agama, norma sosial, norma budaya, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa berdampak pada kemampuan anak dalam pengambilan keputusan, analisa masalah, dan lain sebagainya. Baik. Jadi gitu, dampaknya cukup luas begitu ya, betapa pentingnya peran sosok ayah. Secara spesifik peran seperti apa sih Mbak yang diperlukan seorang ayah, baik itu di rumah, pemenuhan secara emosional, psikologis untuk si anak supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi? Oke. Peran ayah mungkin saya kelompokkan dulu menjadi 4 ya. Yang pertama adalah peran secara finansial, peran secara emosional, kemudian peran secara sosial, dan juga ada peran lain atau peran tambahan. Itu adalah peran-peran yang mungkin sebagai sosok ayah perlu pelajari. Yang pertama kita bahas tentang peran finansial. Seorang ayah diharapkan mampu bisa menafkahi kebutuhan keluarganya, at least kebutuhan pokok anak dan juga istri seperti makan, sekolah, dan lain sebagainya. Apabila istri juga bekerja, mungkin istri bisa membiayai untuk kebutuhan tersier dan lain-lain. Kemudian dari peran finansial, ayah juga diharapkan mampu menyusun program keuangan rumah tangga untuk jangka panjang, dana pensiun, dana pendidikan, kesehatan, supaya bagaimana keluarganya ini bisa berjalan dengan tenang dan nyaman dalam kurun waktu yang berkelanjutan. Kemudian juga mengajarkan tentang manajemen keuangan, itu merupakan peran finansial seorang ayah. Yang kedua terkait peran emosional, diharapkan seorang ayah itu mampu untuk memberikan cara-cara bagaimana seorang anak itu percaya diri, anak itu merasa dirinya berharga, kemudian anak merasa aman, merasa nyaman, dan merasa tenang. Bagaimana cara merespon terhadap stresor dari luar, bagaimana dia mengambil sikap saat mengalami sebuah permasalahan, itu juga peran secara emosional. Kemudian yang ketiga adalah peran secara sosial. Di sini ayah diharapkan mampu mengajarkan anak atau melibatkan anak bagaimana supaya bisa
berinteraksi dengan masyarakat, mungkin bisa dimulai dari kehidupan bertetangga, ikut di acara-acara lomba 17-an misalkan ya, kemudian mengajak anak untuk ikut acara berduka, acara undangan, melayat begitu ya, karena bisa mengajarkan anak bagaimana sih harusnya saya berempati dan bersimpati terhadap orang yang ada di sekitar saya. Jadi supaya kedepannya anak tahu bahwa dia juga perlu terlibat langsung dalam lingkungan masyarakat dan tidak hidup soliter atau terus menyendiri. Iya Mbak Sari, itu ada 4 kriteria, klaster lah ya, yang Betul. Peran seorang ayah dalam keluarga. Tapi kalau di Indonesia kan 21% nih. Itu yang mana sih Mbak yang selalu menjadi permasalahan bagi anak Indonesia yang fatherless ini? Yang sering kali saya temui kalau saya praktek juga ya, sering kali anak-anak itu apalagi di zaman atau generasi sekarang, dari media sosial tuh banyak sekali harus begini, harus begitu, tuntutannya banyak dan masalah itu silih berganti tanpa kepastian. Jadi sering kali ada banyak ketidakpastian dan kurangnya sosok ayah membuat anak-anak tuh overthinking, banyak kecemasan kalau masalah situasi seperti ini aku harus bagaimana, kalau aku berhadapan dengan rekan kerja atau generasi lain, sopan santun tata keramanya seperti apa, kenapa aku kok sering ditegur atau disalahkan begitu ya, sehingga malah lebih memilih untuk step back daripada mencoba menyelesaikan masalah. Itu banyak dijumpai di generasi yang sekarang. Begitu. Kemudian terkait norma-norma juga lumayan banyak ya kalau di Indonesia saya temui gitu, apalagi masuknya budaya-budaya dari luar juga sekarang banyak, jadi mereka bingung mau menggunakan norma yang dari keluarganya yang mereka anggap norma zaman dulu atau yang sekarang nih dalam banyak hal ya, pergaulan dan lain sebagainya. Ya, faktor eksternal juga ikut ini ya, mendominasi begitu. Betul. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya kondisi realnya memang sudah ditinggal oleh ayahnya dalam arti meninggal dunia begitu, artinya hanya punya satu sosok orang tua yaitu ibunya. Nah, bagaimana kemudian ibu ini juga bisa mengambil peran ayah untuk bisa menyeimbangkan tadi itu, Mbak Sari? Oh iya. Jadi ini memang challenging sekali untuk para single mom ya. Jadi ini dalam konteks entah meninggal atau berpisah ya atau bercerai. Jadi ibu itu memang diharapkan mampu untuk bisa double, tidak hanya memenuhi kebutuhan emosional dan memberikan ketenangan kepada anak, melainkan juga bisa konsisten komitmen terhadap apa yang dia arahkan kepada anak. Boleh atau tidak, kemudian membantu memberikan anak solusi secara strategis, sistematis, cara berpikir dan lain-lain, menyesuaikan dengan gender anaknya juga ya. Mungkin anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, menyesuaikan juga dengan itu, dan bisa juga ibu itu melibatkan peran ayah alternatif. Bisa dari kerabat, keluarga terdekat, paman, kakek yang dianggap sosoknya adalah laki-laki yang cukup dewasa dan bijak. Sehingga bisa tanpa sadar itu juga mengarahkan si anak supaya seperti ini loh diperlakukan oleh laki-laki harus seperti ini misalkan anak perempuan ya. Dan anak laki-laki mungkin bisa dilibatkan di kegiatan-kegiatan atau aktivitas fisik seperti laki-laki oleh paman atau kakeknya. Jadi tidak melulu harus menikah lagi atau punya peran suami pengganti, melainkan bisa menggunakan itu. Atau ya psikolog anak. Bekerja sama dengan psikolog anak karena seringkali anak yang memiliki single mom itu sungkan, oh mamah aku sudah kerja keras ya, udah capek ya, aku nggak mau banyak curhat nanti kasihan banyak pikiran dan lain sebagainya. Tapi dia simpan sendiri. Tapi dia juga dengan kemampuan otaknya yang belum berkembang optimal tidak bisa memecahkan. Akhirnya bisa loh untuk beberapa bulan sekali dicek ke psikolog. Lagi ada masalah apa nih? Nanti bagus psikolognya yang gali. Kemudian psikolognya mengkomunikasikan kepada sang ibu gitu ya. Oh ibu, saya rangkum ya masalahnya begini. Kemudian saran dari saya lakukan ini bu gitu. Jadi langsung praktis dibantu oleh psikolog. Mbak Sari, demikian. Kalau kondisinya kedua orang tua bekerja dan sering kali kita melihat ya, itu juga bisa dikatakan fatherless karena mungkin ayah udah sibuk bekerja, pulang sampai rumah udah tinggal istirahat aja, tidak ada banyak interaksi dengan anaknya. Lalu bagaimana sih sebetulnya idealnya peran orang tua supaya anak ini ada ayahnya tapi tidak fatherless? Oke, menarik. Apalagi di kota besar ya. Dua-duanya bekerja, dua-duanya mengaktualisasikan diri, ayah maupun ibu. Jadi sebenarnya untuk orang tua yang bekerja sangat disarankan pagi itu walaupun belum jamnya berangkat kerja, tapi anak-anak berangkat kerja duluan, bangun pagi. Papa mamahnya setidaknya duduk bareng di meja makan atau menyaksikan anaknya bersiap sekolah. Kalau tidak mengantar anak ke sekolah secara langsung, pastikan mengantar sampai ke depan pintu, memeluk, mungkin memberikan kecupan atau mendoakan singkat supaya istilahnya kayak absen ya, check in.
pagi ini papa mama udah tampilin muka ya, dan itu membantu motivasi anak bahwa kehadiran orang tuanya itu ada. Nanti saat orang tua masih bekerja dan anak-anak sudah pulang sekolah, bisa untuk memastikan, mungkin singkat saja, memastikan anak-anak sudah makan, istirahat dan lain sebagainya. Kalau perlu, misalkan ada CCTV itu juga boleh, tapi bukan dalam rangka menteror anaknya gerak sedikit lalu dikomentari, melainkan untuk memastikan semuanya aman-aman saja. Kemudian sepulang bekerja, sempatkan untuk makan malam bersama, ngecek keseharian anak seperti apa, ada kendala atau tidak hanya seputar prestasi akademis, melainkan juga dia di sekolah ada masalah apa. Itu juga perlu diajak bicara gitu ya. Kalau misalkan anak sepertinya ada kendala spesifik yang tidak mungkin dibahas di meja makan atau di depan saudara lain, ada waktu untuk berdua quality time seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan, dan weekend tentu saja ada quality time bersama anak secara rutin. Jadi jangan mendadak-dadak. Udah tahu weekdays papa mamanya kerja, begitu weekend rencananya nggak pernah teratur. Anak-anak mau bikin agenda dengan teman-temannya juga jadi terkendala. Kalau tiba-tiba, ayo kita pergi, padahal anak-anak sudah janjian sama temennya. Itu juga bisa jadi kesel anaknya. Jadi biasakan ada agenda rutin di weekend, entah itu ibadah, entah itu makan bersama setiap apa nih, Sabtu atau Minggu. Nah itu juga perlu dibiasakan. Jadi mungkin itu jawabannya. Buat agenda rutin itu juga bisa jadi salah satu trik begitu ya. Tapi gini, berbicara soal menghadirkan sosok ayah. Ini kita selalu terkungkung dalam itu hanya difokuskan untuk mereka yang anak-anak. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak Sari limitasi untuk menghadirkan peran sosok ayah? Dalam arti begini, apakah ketika seseorang dikatakan sudah dewasa di atas 17 tahun, masih nggak sih butuh peran-peran seperti itu misalnya? Butuh. Karena kalau kita ngomong, kan saya psikolog klinis, jadi saya juga mengamati bagaimana tumbuh kembang otak seorang manusia atau anak gitu ya. Di usia 17 ke atas atau bahkan di usia 20-an awal, itu sebenarnya proses untuk pertumbuhan area otak depan itu masih terus berjalan, masih terus terjadi. Jadi kemampuan pengambilan keputusan itu belum begitu matang. Justru itulah dimulainya tugas perkembangan dia, karena di usia remaja dan dewasa awal pilihan hidup itu begitu banyak. Aku mau kerja sendiri atau ikut orang, aku mau pacaran sekarang apa nanti, aku mau nikah umur berapa, aku mau kerja di mana, aku mau studi lagi apa enggak. Itu banyak pilihan hidup yang sebenarnya kalau dia sudah checklist satu persatu, usia 34 bulan dia tinggal nerusin pilihan-pilihan yang sudah dia ambil di usia 20-an. Nah sehingga peran kedua orang tua itu diharapkan tetap ada di usia mau itu belasan akhir maupun 20-an awal gitu. Sampai benar-benar anak misalkan oke, menikah ya, mau membentuk budayanya sendiri, rumah tangganya sendiri, itu pun juga saran saya tidak terlalu banyak intervensi terhadap rumah tangga anak, tapi selalu terbuka apabila perlu teman diskusi dan lain sebagainya. Jadi peran orang tua menurut saya selamanya sih. Oke, menarik sekali ya. Walaupun pelan-pelan menurun ya, tapi tetap selamanya. Menarik. Ya. Ini untuk dibicarakan, dan saat ini sudah ada penelpon Pak Latif, ini berasal dari Bogor. Selamat pagi Pak Latif, silakan langsung dengan pertanyaannya Pak. Ya pagi, ya mungkin saya langsung ke pertanyaannya aja ya. Oh ya, sebelumnya saya Latif dari Bogor. Untuk pertanyaannya, sebetulnya untuk peran ayah sendiri ya terhadap anak gitu, supaya anak itu bisa benar-benar merasakan bahwa keberadaan ayah itu masuk gitu ke dalam hidupnya gitu. Apakah harus jadi ayah yang seperti apa? Apakah harus jadi ayah yang lebih banyak bermain sama anaknya, atau yang tegas kah, atau seperti apa? Baik. Terima kasih Pak Latif, kami sudah tangkap poin pertanyaan, dan langsung saja nih. Mbak Sari, berarti untuk bisa menghadirkan peran sosok ayah, tipikal gaya mengasuhnya harusnya seperti apa nih? Okay. Ada yang tipikal yang galak mungkin, ada yang tipikal tegas, atau ada tipikal yang mungkin lemah lembut, ada juga seperti itu. Nah ini yang mana yang pas kira-kira? Nah nih, anak zaman sekarang itu referensinya banyak. Kalau referensinya banyak, dia melihat terlalu banyak gaya parenting zaman sekarang, sehingga dia punya ekspektasi yang juga lebih pada orang tuanya di saat ini. Jadi kalau ditanya apakah harus gaya otoriter, permisif dan lain sebagainya, menurut saya sih menyesuaikan dengan generasi sekarang juga. Karena yang penting kuncinya adalah saat anak itu bicara, dengarkan bukan dalam rangka untuk menjawab saja, melainkan dengarkan cerita anak untuk memahami. Memahami juga berdasarkan generasi anak ini tumbuh, bukan generasi kita sebagai orang tua. Karena seringkali yang terjadi,
dan itu juga sering saya temui di kasus-kasus tanda kutip ya, itu orang tuanya malah adu nasib dengan pengalaman dia dulu dari generasi dia dulu. Mungkin ada beberapa nilai yang masih bisa diterapkan pada anak zaman sekarang, prinsip-prinsip value-nya saja, tapi spesifik detailnya tidak bisa sama persis begitu. Jadi sebagai ayah pastikan untuk terus update terkait perkembangan zaman sekarang, karena ancaman zaman sekarang tidak hanya ancaman secara fisik, melainkan secara media sosial, membandingkan diri juga tidak hanya pada teman-teman sebaya seperti zaman dulu, tapi banyak hal. Jadi sebagai orang tua pastikan update dan menyesuaikan dengan generasi anak. Mungkin itu ya, selain tadi peran-peran yang lain. Update dan juga menyesuaikan dengan zaman ya. Itu para pemirsa dan juga para ayah yang ada di rumah jangan lupa untuk update dan juga menyesuaikan dengan zaman. Baik, terima kasih psikolog keluarga Mbak Anastasia Sari Dewi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.